Mau jadi apa lulus nanti? Itu kata beberapa orang tentang kuliah di Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Universitas Islam yang berlokasi di sepanjang Sidoarjo. Waktu awal kuliah dulu, rasanya berat banget. Ospek yang menegangkan dan menakutkan. Deadline tugas bertebaran di mana-mana, kehabisan ide. Kadang suka menggerutu karena hasil penilaian dosen yang gak tahu susah payahnya kita. Karena kita udah berusaha semaksimal mungkin, selalu bengong buat mikir karya akhir. Capek sih, tapi kangen juga sama kampus ini. Kondisinya gini banget. Buat corona, pergi dong, biar gue bisa kuliah normal dan gak daring mulu. Don't lie, I know you've been thinking it. And 2 times you let it slip from your lips. You got too much pride to make any promises. Thinking that we got time and you wanna keep it in. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees, praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up, tie me down, 'cause I never wanna leave your side. I swear to never let you down, and it's been eating me alive. You can take me home, you can never let me go. Hold me up, and tie me down, down, and tie me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Reza Novianto Liansa Susanto. Saya dari program studi Manajemen Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Dan saya juga berasal dari kelompok 8 Provinsi Maluku. Oke, di sini saya ingin menjelaskan atau meresume sedikit materi yang ada pada LKMM kemarin. Tidak membuang waktu lama, mari kita langsung simak videonya. Check this out. Materi pertama adalah analisis kondisi lingkungan, atau bisa disingkat menjadi ANAKOLING. ANAKOLING sendiri terdiri dari analisis, kondisi, dan lingkungan. Analisis sendiri ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya. Dan kondisi, keadaan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan. Lingkungan adalah keadaan di sekeliling dan sekitar kita. Tujuan ANAKOLING, kita bisa mengidentifikasi yang pertama, faktor penghambat dan pendukung kegiatan, terus kita ke kondisi suatu lingkungan, menentukan prioritas, dan yang terakhir, potensi positif menunjang kegiatan. Dan di sini juga ada tujuan perumusan gagasan awal. Tujuannya adalah menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, dan berbasis realita. Terdapat kriteria GASWAL atau gagasan awal. Yang pertama, menarik. Yang kedua, fasilitas atau dukungan Anda. Jikalau tidak ada dukungan, kita tidak bisa menentukan gagasan awal. Yang ketiga, penting. Yang keempat ialah mudah. Dan yang terakhir, murah. Dan terdapat pula pertimbangan. Pertimbangkan pilihan kegiatan dalam organisasi. Yang pertama ialah penting mendesak. Yang kedua, tidak penting. Yang ketiga, mendesak.
Dan yang terakhir, penting tidak. Baik, sekarang ada di materi kedua yang dibawakan oleh Bapak Hendri Andrianto yang membawakan materi tentang rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan materi ini adalah yang pertama, Anda dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen perencanaan dan manajemen dalam rangka mencapai tujuan dan program-program organisasi. Dan yang kedua, Anda memiliki keterampilan dasar dalam menyusun rencana kerja dan kepanitiaan. Kegunaan rencana kerja yang utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja atau framework untuk perencanaan kerja, sekaligus sebagai pengarah dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Rencana kerja yang disusun organisasi memberikan keuntungan dalam mengukur sejauh mana kemajuan atau keberhasilan yang dicapai, mendistribusikan pekerjaan pada unit-unit yang ada sekaligus, mengkoordinasinya, dan mendorong orang-orang atau unit-unit yang ada dalam organisasi untuk bekerja makin baik. Ada banyak variasi dan model dalam menyusun rencana kerja. Variasi dan model tersebut umumnya bergantung pada jenis yang skala organisasi serta ruang lingkup, kegiatan, atau proyek yang akan dikerjakan. Langkah-langkah alternatif menyusun rencana kerja. Yang pertama, mulai identifikasi tugas-tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan untuk selesainya suatu kegiatan dan ditetapkan. Kedua, urutkan tugas-tugas berdasarkan mana yang lebih dahulu dilakukan dan mana yang belakangan. Dan yang ketiga, tetapkan tujuan atau sasaran. Tiap-tiap tugas tersebut dilengkapi dengan indikator untuk mengukur keberhasilan tiap-tiap tugas. Yang keempat, tetapkan waktu untuk masing-masing tugas dan berapa lama tugas tersebut dilaksanakan. Dan yang kelima, tuliskan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Oke, materi ketiga kali ini adalah administrasi dan kesekretariatan. Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan atau penataan terhadap pekerjaan perkantoran atau surat menyurat dan tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Ada pun bentuk-bentuk pola penataan, yaitu yang pertama, merencanakan atau planning, yang kedua, menyusun atau arranging, yang ketiga, menghimpun atau collecting, yang keempat, mencatat atau recording, yang kelima, mengolah atau processing. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi, dan yang ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi serta yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Materi keempat yang berjudul pengendalian motivasi. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusannya yang diambil secara sadar atau tidak sadar. Pengambilan keputusan dilihat dari aspek maupun adalah jantung proses manajemen. Menurut Rashid DM 1999. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, menemukan masalah secara lugas. Yang ketiga, mengajukan alternatif-alternatif. Yang keempat, menentukan alternatif terbaik menurut kriteria tertentu. Kelima, menguji alternatif yang telah dipilih untuk merencanakan masalah. Yang terakhir, merumuskan skenario pengendalian. Konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Kita lanjut. Materi kelima adalah berbagai pengalaman model usulan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang bisa saya resum di materi kelima ini adalah tentang soft skill dan hard skill. Soft skill sangat berbeda dengan hard skill. Kemampuan ini cenderung kepada keterampilan sosial, komunikasi, kecerdasan sosial, dan lain-lain. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial dan melekat, dan kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam lingkungan, di dalam kehidupan,
maupun dunia kerja. Keahlian ini menunjukkan bagaimana seseorang dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain di dalam dunia kerja, tidak seperti hard skill yang dipelajari dan dilatih. Kemampuan ini lebih mengarah pada emosi, wawasan, dan memerlukan orang lain. Materi ke-6 kali ini akan membahas tentang pengembangan program kerja. Aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan: yang pertama, kondisi lingkungan organisasi; yang kedua, kepekaan diri; yang ketiga, wawasan diri; yang keempat, motivasi diri dan visi misi. Penyempurnaan usulan terdiri dari jadwal, strategi, dan sasaran. Terdapat teknik penyusunan usulan kegiatan. Yang pertama, buat metrik program kerja selama satu periode kepengurusan. Yang kedua, berikan kesempatan masing-masing bidang atau sel merancang usulan kegiatan selama satu periode. Yang ketiga, plenukan usulan kegiatan dari masing-masing bidang. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Dan yang terakhir, buat yang realistis berdasarkan pertimbangan dan aspek-aspek lainnya. Pengembangan program kerja mencakup yakni yang pertama, teknik penyusunan usulan kegiatan dan penyempurnaan usulan kegiatan. Pengembangan program kerja mencakup yang pertama, teknik penyusunan usulan kegiatan; yang kedua, penyempurnaan usulan kegiatan. Itu tadi video resume materi LKMM yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf bila ada salah tutur kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya, Reza Novianto, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.